Bunda Ocit. Bunda Ocit gimana nih pendalamannya Bunda Ocit? Sampai mana nih? Bunda Ocit gimana pendalamannya Bunda Ocit? Bangkit nyanyi lah Bangkit mah. Oh, gitu, gitarnya nggak ada, gitarnya di gereja. Masih ke gereja lo Bangkit? Bangkit. Ini pasca. Bukannya lo levelnya udah ini apa marifat? Marifat. Bangkit. Marifat gitu ya. Iya di Kristen memang kagak ada marifat. Banyak tuh di TikTok yang bilang ke gereja udah buat apaan, udah nggak ada gunanya karena levelnya marifat dia. Sebenarnya ke gereja ya berguna sih. Pasti berguna lah, nggak ada, bukannya nggak ada gunanya. Ya, itu kewajiban. Berguna sekali. Dia itu kan apa ya? Kewajiban ya, bukan apa ya? Nah sekarang gue tanya sama lo nih, gereja itu kewajiban nggak? Anggapnya wajib berkumpul dengan saudara seiman. Saya analogikan begini. Kita ini orang-orang Kristen adalah sebuah bara. Gereja itu adalah tungkunya. Kalau bara itu cuma sendirian, itu nanti panasnya, apinya akan cepat padam. Tapi kalau baranya itu banyak, sehingga ketika bara kita mau padam, ada yang memanaskan kita supaya kita tetap menyala. Paham nggak sampai situ? Ya benar. Iya. Itu pentingnya ke gereja. Cuma apakah mesti di gedung gitu? Nggak bisa online kayak zaman COVID tuh? Gemah. Abang? Lo ladenin dulu Bangkit ya, gue mau bikin kopi dulu ya. Gue harus bikin kopi nih. Awas, dan ketukar lagi sama meses. Karena kan bicara gereja kan bukan berarti gedung gereja. Gereja itu kan persekutuan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, kan itu. Misalkan online ya sah-sah saja karena kondisinya sedang COVID kan begitu. Tetapi tidak menjauhi persekutuan itu. Yang terpenting apa tuh? Persekutuan itu. Bukan gedungnya. Berarti kalau sekarang nih sah aja ya kalau gerejanya persekutuannya secara apa online gitu ya. Ada ya kita juga harus bijaksana juga dan berhikmat. Situasinya bagaimana? Kalau situasinya baik-baik ya pergilah berangkat ke gereja. Kecuali kamu stroke. Kan gitu. Selama Tuhan masih kasih kita kekuatan, masih kita memberikan kita nafas hidup, kita punya tangan, kita punya kaki, dan Tuhan kasih kita sehat, layani Tuhan. Iya betul. Pergi ke gereja ibadah seperti itu. Betul. Cuma kalau semalam saya melihat diskusinya Agatha dengan Edis itu, narasi-narasi yang dibangun Agatha itu sangat tidak efektif untuk di dalam penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sangat tidak efektif. Karena tidak berani tegas.
Itu loh. Itu yang mengundang pihak mana sih? Yang mengundangnya It- apa? Wah, saya nggak tahu, tapi dia datang sendiri kah? Apa gimana? Nggak ngerti juga. Hmm. Karena kadang-kadang banyak orang kurang pahami bahwa situasi Edis berdebat dengan RT 6 itu dalam proses penginjilan, mengabarkan. Gitu. Jadi dengan tegas Edis mengatakan apa yang memang ada di dalam Alkitab gitu. Ketika di dalam penginjilan kita tidak berani tegas terhadap iman kita, bagaimana orang bisa percaya? Loh kamu aja nggak tegas kok, kan gitu. Itu makanya dibutuhkan ketegasan. Apakah Yesus hamba Tuhan? Katakan dengan tegas, yes, Yesus hamba Tuhan. Karena berbicara dalam konteks Yesus itu adalah sepenuhnya juga manusia. Dan banyak ayat-ayat dalam Alkitab mengenai hal itu gitu loh. Tapi ketika ada orang yang memang dalam tanda kutip ambigu menjawab itu, nggak berani menjawab itu, bahkan menolak itu, ya sudah. Dia sudah keluar dari firman Tuhan itu, kan gitu. Itu yang disayangkan kemarin itu. Itu gua nggak tahu ya. Kalau di sejarah gereja itu dibahas gak sih di konsili mana Nikea atau konsili mana? Dibahas tentang Dunatur Yesus itu dibahas, Pak. Bukan. Makanya kan di konsili Nikea kan juga sama. Itu kan antara Arius dengan Athanasius. Bukan itu pertanyaannya. Itu ada nggak statement di konsili manapun gitu ya, Nikea atau sudah Nikea, ada nggak dibilang statement Yesus itu hamba Tuhan atau mengambil kodrat hamba gitu loh? Gue sih nggak tahu ya, aku nggak baca banyak. Pasti ada lah Bang, mengenai tentang Yesus sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Karena di zaman contoh, kalau kita baca di 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, kita baca dulu 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Kenapa sih Rasul Yohanes menulis surat ini? Pasti ada alasannya. Karena di saat itu Rasul Yohanes sedang melawan bidat-bidat doketisme. Kan begitu. Di mana ada orang hanya mengakui satu sisi saja, keilahiannya saja, tidak mengakui kemanusiaannya. Oleh sebab itu Rasul Yohanes menulis 2 Yohanes 1 ayat 7 ini untuk menekankan bahwa Yesus juga adalah sepenuhnya manusia. Jika ada orang yang tidak mengakui Yesus sepenuhnya manusia, dia adalah antikristus, kan begitu. Nah terus korelasinya ayat ini dengan Bu Agatha apa? Emang Bu Agatha tuh nggak mengakui Yesus manusia? Mengakui manusia tapi dia tidak mengakui Yesus itu adalah hamba Tuhan yang reterlex, yang sudah tertulis dalam Alkitab. Kan problemnya di situ. Iya. Bagaimana? Iya Pak. Iya, saya juga nonton itu tadi malam. Kayaknya Agatha itu sangat anti kalau dibilang Yesus itu hamba Tuhan. Karena Yes. dibilangnya Tuhan Yesus itu menambahkan kodrat kemanusiaannya katanya. Nah itu dia tadi. Jadi apa? Tidak ada ketegasan. Di dalam dia bernarasi. Orang Kristen itu harus tegas, ya katakan ya, tidak katakan tidak, kan begitu. Jelas Yesus hamba Tuhan, yes ada ayatnya gitu loh. Iya. Tapi Bahkan sampai dikejar di sana. Kenapa? waktu dikejar Edis mengenai apakah Yesus itu Bapa itu sendiri, dia tidak berkelit dia di situ. Dia hanya terfokus Yesus itu Allah itu sendiri, dia menambahkan kodrat sebagai manusia. Itu aja kalimatnya yang semalam. Malah yang dibilang framing Edis pula yang bilang framing. Gimana menurut Pak Gema?
Intinya gini, kalau semalam saya lihat ya, mohon maaf lah, ketika andai kata saya ditanya oleh orang lain secara pribadi, Bang Gema, Anda percaya nggak Yesus hamba Tuhan? Saya katakan iya. Kenapa malu-malu? Iya, betul. Kalau kamu tidak berani mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan yang memang jelas-jelas tertulis dalam Alkitab, terus imanmu apa? Gitu. Iya. Prinsipnya Jadi dia gini, merasa kecil Tuhan itu kalau sempat menjadi hamba pikirnya. Jadi nggak setuju di situ statement itu. gitu. Tapi memang seperti itu, Yesus firman berinkarnasi menjadi manusia untuk melayani, bukan dilayani. Itu udah jelas kok. Jadi kalau dari apa diskusi semalam yang saya perhatikan ya, si Agatha tidak mau mengakui kalau Yesus itu jadi hamba Tuhan. Dia di situ tidak ketemunya, malah dibilangnya, Edis jangan comot-comot ayat Alkitab lah, comot satu ayat untuk memenuhi hasrat. Nah, jadi kemana sih orang diskusi seperti itu? Tapi Edis masih melayaninya dengan apa ya, dengan gaya dia. Itu. Problemnya cuma satu, berani tegas enggak terhadap imanmu gitu loh. Mau jujur nggak terhadap imanmu. Maka saya bilang ketika hal itu ditanyakan kepada saya akan bilang iya, 100% iya. Ya, Iya. mungkin bukannya nggak tegas sih. Kalau nggak tegas tuh begini bang. Kalau dia nggak tegas, kenapa dia nggak katakan itu? Itu loh problemnya juga kan. Bukan maksud saya arti tegas itu kan, maksud saya contoh begini, kalau nggak tegas ya. Sekarang dia bilang Yesus itu hamba Tuhan. 5 menit kemudian dia bilang oh bukan. Terus 10 menit kemudian dia bilang hamba Tuhan lagi. Itu nggak tegas. Kalau yang abang maksud mungkin nggak sinkron dengan teks gitu ya, nggak sinkron gitu loh. Karena kalau bilang nggak tegas kan begitu tuh. Sekarang saya bilang hamba, 5 menit lagi saya bilang bukan, ntar 10 menit lagi saya bilang hamba lagi, bukan lagi. Itu nggak tegas. Tegas ini apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai landasan iman kita, yaitu firman Tuhan. Total Iya, mungkin surah kan gitu. Mungkin maksud abang nggak sinkron kali, nggak sinkron dengan Iya, teks. harus tegas. Ayatnya ada, masa kita mau tolak? Iya, Edis kan semalam kan buka ayatnya itu langsung di situ. Ayat mana? Ini masalah ayat kurang hafal, tapi kan dibukakan ayatnya tadi malam itu. Ini konteksnya apa masalahnya? Ini kan berbicara kita bagaimana kita melakukan penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya. Kalau kita secara pribadi saja sudah tidak mau jujur terhadap apa yang benar-benar tertulis, bagaimana kita bisa berkata jujur kepada orang lain? Karena kepada diri kita sendiri kita nggak berani jujur gitu loh. Itu logikanya ke situ. Berani jujur dulu terhadap diri sendiri, maka kamu akan berani berkata jujur kepada orang lain. Gitu. Ketika ditanyakan apakah Yesus hamba Tuhan, iya katakan iya, seorang ayatnya ada. Apa mesti kita sangkal? Iya, judul perikopnya itu kan memang Yesus hamba Tuhan kan? Iya jelas kan. Iya. Yang tulis itu juga para rasul kok. 1 Yohanes 1:1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami dengar dengan telinga kami, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Mau bilang apa? Kamu sangkal kesaksian para rasul? Kan begitu jadi logikanya, Pak. Itu prinsipnya ke situ. Makanya katakan dengan tegas, jangan ambigu, jangan menyek-menyek, mencela-mencela, jangan. Itu Alkitab katakan itu, ya katakan iya kan gitu. Kalau saya seperti itu, Pak. Jadi enggak perlu malu. Luang itu kesaksian para rasul, yang jelas-jelas mereka dengar dengan telinga mereka, yang jelas-jelas mereka lihat dengan mata mereka, yang jelas-jelas mereka raba dengan tangan mereka gitu loh. Kan seperti itu.
Masa terhadap imannya aja nggak mau tegas kan gitu. Kalau kita nggak bisa tegas dengan iman kita, bagaimana kita melakukan penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kan gitu. Repotnya kan di situ nantinya. Terus kan tadi malam kan Edis membawakan itu waktu Yesus mau disunat itu kan. Jadi ini Tuhan yang mana lagi nih, kan dibilang sama si Agatha, tapi Agatha dia kan Tuhan katanya. Jadi dibawa dirinya apa? Yesus dibawa untuk dirinya sendiri juga. Arah Onenes jadinya kan. Saya berpikir Pak, kalau dengan narasi seperti itu dibawakan di dalam penginjilan, kita akan dianggap gila sama orang yang belum percaya Pak. Iya. Iyalah, masa dirinya sendiri dia berdua juga. Yes, begitu. Ayatnya sudah jelas, dibawa kepada Tuhan. Tuhan mana lagi nih? Nggak bingung, jadi bingung kan Agatha kan seperti itu. Nah itu, sorry nih, gue potong nih. Itu gimana tuh kalau masalah dari pihak Manes? Apa tuh pembelaannya tentang pembelaannya melawan Yesus berdoa kepada diri sendiri itu apa dari pihak Manes tuh gimana? Intinya kalau Wanes itu kan tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Iya, Yesus tidak datang sebagai manusia. Yes. Itu Yang Wanes. mati yang mati di kayu salib itu Bapa. Jadi Yesus yang berjalan di atas bumi itu apa manusia atau itu apa kodratnya? Ya itu tadi tanyakan ke Wanes begitu memang pemahamannya gitu. Dulu gue pernah denger nih pendeta siapa tuh yang kalau nggak salah itu pendeta yang pernah dapat gelar ya, gue nggak tahu S1 atau apa, gue nggak tahu, lupa, di universitas kayak semacam universitas Islam gitu, gue lupa, udah lama banget tuh. Nah itu dia kan Wanes, cuma dia apa ya, percaya Tritunggal deh kalau nggak salah ya. Wanes ada berapa sih? Wanes Pentakos. Wanes dengan pemahaman yang sama. Yesus adalah Bapa. Wanes nggak percaya Tritunggal gitu. Dia nggak percaya lah, dia pemahamannya bukan Tritunggal. Duh, gue selip pendeta siapa namanya itu, gue cari dulu deh. Ya itulah problem-problem yang terjadi di dunia apologetika. Nggak tahu kenapa bisa terjadi pergeseran pemahaman kayak gitu. Ya cuma di Indonesia Pak. Kalau mungkin di tempat lain nggak. Ya mungkin ada lah satu dua yang ini ya. Tapi nggak sewangi di sini. Itu kalau ini yang saya lihat ya. Mungkin salah ya. Enggak, kalau itu nggak mungkin salah. Oh, Lo yang salah. biasanya asal gue bilang mungkin salah, lo bilang kagak salah. Ntar tadi aja gue kagak bersuara ya. Enggak. Kalau gue nggak bersuara salah, lo pasti bilang mungkin salah ya gitu. Paling bang. Tadi kan gue udah stop, nggak ada Islam mungkin. Yang udah pasti salah lo pakai meses, bukannya pakai kopi. Tadi bilang nyesel, tadi gue bilang mungkin salah ya, gue tambahin gitu nyesel gue jadi. Padahal dia mau ngomong begitu Gema, mungkin salah ya. Di luar sih nggak begitu kali, mungkin salah ya pendapatnya. Ini gue jadi nyesel, aduh nyesel deh. Begitu gue bilang mungkin salah, lo bilang oh nggak ada yang salah gitu. Ya salam Ali, nyesel nih gue. Mungkin kau salah menilaiku dengan semua cara debatku.
Salam, salam. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ale, Iya, nonton nggak diskusi Edis TV sama Agatha? nonton. Nonton ya, kira-kira yang aku tonton itu Tantangan lah sedikit buat teman-teman nih, penontonnya 200 nih. iya, jadi begini. Jadi kalau saya menyikapi perdebatan, ya kalau saya sih lebih suka kata diskusi ya, Ya, kepada diskusi. mereka berdua ya. Iya, kepada Ya, mereka berdua. diskusi. Kalau saya menanggapi itu luar biasa. Nah, itu yang kita harapkan tadi kan. Jadi saling asa-asuh dia kan gitu. Itu luar biasa. Jadi memang harusnya cara-cara demikianlah yang perlu diwujudkan. Ya, seperti yang kita dengar, Agatha bilang kan dia ada sedikit penasaran kata hamba itu toh. Lalu dia undang si Edis kan. Nah, itu yang kita mau gitu loh. Jadi kita nggak ngomongin orang di belakang, bahkan kita menghakimi orang di belakang. Nah, ini nggak seru, nggak gentle gitu. Nah, saya suka sekali dengan perdebatan itu. Meskipun sesudah selesai diskusi itu dengan baik, datanglah si RK kan, yang coba, ya tahulah kita kan. Lalu saya komen juga sih sama Agatha. Ingat Agatha, jangan ikut mau tarik sana sini, harus netral. Kita ini independen. Itu. Dan akhirnya sekalipun dia ingin coba ditarik, tapi ya puji Tuhan, Agathanya pintar untuk menghindari dari perekrutan gitu. Karena kan Bang Ian begini, terima tidak terima, sadar tidak sadar, memang kan sering sekali kita ini terrekrut karena apa? Karena sudah ada kebencian, itu yang pertama. Kedua, karena kita pro yang ini, gitu loh, sehingga ingin mengajak-ngajak. Nah, ini yang kita nggak suka dari dulu. Gentle aja kan, nggak suruh kau sama si A, jumpai si A. Belum tiba waktunya, tahan-tahanlah dulu, kan begitu lebih bagus. Kalau tiba waktunya jumpa, gas, saling di situ diskusi kan enak. Itu. Makanya tadi juga saya dari Komalia Pak Toro, ketika selalu dibuat gitu, saya juga tadi langsung ngomong sama Pak Toro, saya jujur, kali ini saya kurang sependapat ini dengan Pak Toro, saya bilang dengan judul-judul seperti ini. Nah, saya langsung terbuka di situ, ya. Apa judul? Tentang, Apa tuh, Ale? ya tentang Edis lah, ya kan. Nah, terakhir kan saya ajak tadi poinnya, puji Tuhan agak bagus ya, karena gini, sesudah tadi kita coba diskusi dengan kata-kata yang mereka anggap itu salah ya dari Edis soal poligami ya kan, lalu kita bicara tadi tentang ayat juga. Nah, kemudian saya ajak terakhir, coba kita netral di sini, saya bilang jangan sampai yang kalian anggap itu salah dari Edis, lalu kita menghakimi dia, kita sesatkan. Lalu bagaimana tanggapan kita ketika Romo Petrus mengatakan bahwa Yesus menyembah Maria? Ayo kita fair di sini, saya bilang. Gitu. Nah, ternyata ada saudara kita dari Katolik yang mewakili, dia menjawab, dan penjawaban itu artinya dia memperluas pemaknaan apa itu yang dimaksud menyembah segala macam bla 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 bla. Nah, terakhir saya bilang, nah ini yang saya maksud tadi. Akhirnya setiap ada narasi yang dilemparkan, akhirnya kan butuh juga penjelasan. Berarti kalau butuh penjelasan, berarti belum waktunya menghakimi. Nah, contoh ketika saya tanyakan bagaimana pendapat Katolik ketika Romo Petrus mengatakan Yesus menyembah Maria, lalu Anda jelaskan. Saya hargain itu, saya terima. Berarti saya nggak bisa mengatakan langsung, oh, ini si Romo ini sesat, nggak begitu. Nah, maunya kita juga berlaku adil dengan yang lain. Itu baru fair, saya bilang. Oke lah, Pak, nggak usah diperpanjang lagi, karena ketika saya tanya kamu menjelaskan, artinya walaupun kita tahu ya, jawaban itu berbeda dengan penjelasan. Karena mustahil ada penjelasan tanpa ada jawaban. Ya, tetapi ketika dia menjelaskan itu, ya kita harus hargai. Berarti poin utamanya apa sih? Berarti begitu juga di sini kan, kalau dipertanyakan yang mereka anggap itu adalah sesat, pasti ada penjelasan, benar nggak? Betul. Nah, ini yang harusnya dilakukan, jangan langsung menghakimi begitu. Ya, puji Tuhan udahlah tadi nggak sampai apa, artinya itu yang saya harapkan tadi, janganlah kita langsung begini, aduh nggak enak. Kita pun bacanya kan, jujur loh ya teman-teman, saya ini kan dari
denom saya nggak pernah saya kasih tahu ya. Tapi saya ini jujur, denom saya Protestan. Tetapi ketahuilah, orang Protestan itu juga kompak kok, ya. Bukan hanya misalnya denom ini yang miliki enggak, kami kompak. Tetapi sifat-sifat yang kami miliki itu pola pikirnya menyaring dulu gitu loh. Enggak langsung ikut-ikutan. Oh ini Protestan nih, langsung dukung. Enggak, kita ambil poin-poin utamanya di situ. Untuk apa? Untuk perbaikan dan kebaikan. Itu loh. Jangan sampai kita menjadi fanatik ya terhadap denom kita. Oh karena ini denom kita, sekalipun misalnya ada yang salah, udah kita bantu, kita dukung. Nggak begitu juga kan? Itu. Jadi itu yang saya bilang, seperti tadi malam kan nampak kesan-kesan sesudah selesai debatnya Agatha dengan Edis itu kan, nampak kesan dia ingin menarik gitu. Oh, artinya gue dukung nih Agatha nih, gue puja-puji nih supaya apa dia, supaya ikut nih menyalahkan. Nah, itu kesan dia. Ingat, saya ini termasuk salah satu manusia yang bisa baca karakter orang, ya. Artinya narasi yang dari lisan itu saya bisa amati. Nah itu yang coba dilakukan RK, itu yang tidak bagus itu loh, nggak bagus. Harusnya RK mencontoh cara Agatha diskusi dengan Edis, tidak langsung menghakimi. Itu baru keren. Itu. Kalau sama-sama Kristen itu berdebat itu wajar itu ya kan? Untuk apa? Saling mengasah dia, saling mengasuh dia. Walaupun tajam kan gitu. Tapi jangan ada kebencian, jangan ada kefanatikan, jangan. Baru Kristen itu keren lah ya kan, gitu. Jadi kadrun pun akhirnya kan takut kan, ah udahlah daripada kita debat sama Kristen, udahlah kita murtad diam-diam aja, kan asik ya nggak bang ya? Oh bangkit, bangkit. Setuju aja, gue setuju. Itu yang bermaksud. Begitu narasinya. Tapi itu belum merujuk kepada konten loh, Ale. Itu merujuk kepada cara kita berdiskusi sesama Kristen ya. Tapi kalau kontennya gimana Ale? Itu bang. Maksudnya konten, maksudnya isi diskusinya. Isi diskusinya. Jadi begini. Ah ini saya berarti memberikan tanggapan ya. Jadi kalau saya menanggapinya gini bang. Antara sebentar ya. bangkit, gue sama Hale nyambung bangkit. Kita kan bukan Korea Utara bang. Lu sengaja sama gue nih. Silakan. Oke. Jadi kalau saya tadi malam ya menganalisa itu dua-duanya sama benar loh. Tapi dua-duanya ada egonya, itu loh. Egonya di mana? Contoh, saya agak tersenyum juga ketika bicara hamba, ya kan? Jadi kan Edisnya mengatakan, setuju nggak kamu Yesus itu hamba, ya kan? Tetapi Agatha mengambil pahamnya, kalau hanya sebatas hamba, lo hilang dong keilahiannya, kan begitu. Nah, padahal ini hanya tinggal sambungan kalimat loh. Gitu. Contoh, Edis juga ada egonya. Egonya gini, dia nggak mau mengatakan, kamu setuju tidak bahwa itu hamba dan dia adalah ilahi atau dia Tuhan, kan begitu. Edisnya cuma ngotot, kamu setuju nggak Yesus ini hamba? Ya kan? Agathanya ngotot, oh saya nggak mau kalau sebatas hamba, hilang dong ilahinya. Nah ini yang saya bilang tadi serunya di situ. Jadi saya senyum, ini dua-dua ego ini. Mungkin begini itu Pak Raja Debat. Ya mungkin kalau mengiyakan statementnya apa ya, yang lain mungkin, atau lawan diskusinya kayak apa, kalah jadinya mungkin di situ, makanya nggak mau mengakui itu. Bukan bang. Jadi itulah bang namanya ciri khas orang kalau berdebat.
Iya, kalau sempat mengiyakan lawan diskusinya kan bisa dikategorikan kalah jadinya kan. Sebenarnya tidak, karena dua-duanya sama-sama kuat kok, sama-sama benar. Cuma itu tadi kata sambungan itu loh. Edis kan hanya nuntut soal Yesus hamba, ya toh? Agatha nuntutnya Yesus itu hamba dan dia ilahi. Nah, sementara kalimat yang dilontarkan Edis hanya kata hamba, yaitu Yesus. Nah, di sini dia makanya terjadi sedikit agak serunya, gitu loh. Padahal ini yang saya bilang tadi, Bang, sama pahamnya ini sama. Seandainya ditanya Edis, kamu setuju nggak kalau hamba itu Yesus dan dia juga Tuhan? Pasti Edis jawab, iya, saya jamin itu. Pasti. Iya. Tetapi karena Edis selalu berkata, Agatha, kau setuju nggak ini Yesus hamba? Ya kan? Dalam hati Agatha tahu ini mau jebak gua, dia kan gitu. Oh, saya nggak setuju karena Yesus itu hamba dan dia Tuhan, kan begitu. Nah, ini Ya, sebenarnya serunya di situ. Agatha tadi malam bilang kan Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat sebagai manusia, kan itu yang dia pakai semalam. Betul. Iya. Coba nih Raja Debat minta tolong ya, mungkin saya pribadi atau dengan ada juga orang-orang di bawah, bagaimana sebenarnya masalah hamba ini dan menurut Raja Debat. Oke, jadi kalau hamba ini ya kita jujur dulu kepada isi Alkitab. Hamba di sini inilah yang bicara tentang kemanusiaannya. Makanya sebenarnya kita nggak alergi loh ketika Yesus itu hamba. Tetapi yang dihambakan siapa? Ini pertanyaannya. Seandainya Yesus menghambakan manusia yang lain, ini baru gugur. Iya. Tetapi di sini kan Yesus itu menjadi hamba ketika dia menjadi manusia, dan yang dihambakan siapa? Bapa. Inilah yang dimaksud tadi tentang Yesus bicara tentang Edis bilang Yesus punya Tuhan. Di sini dia. Karena kalau kata bicara kata hamba, konteksnya bicara manusia, ya pasti memuja atau memohon. Ini nggak bisa lepas ini dari kata manusia, kata hamba. Nggak bisa lepas itu. Nah, pertanyaannya, adakah di Alkitab bahwa Yesus memohon atau berdoa? Ada. Makanya ketika itu kita ketahui ada, jangan alergi. Itu dari kemanusiaannya. Sebenarnya selesai, simple. Makanya coba kita cek Alkitab. Tidak pernah sejarahnya sebelum firman jadi manusia, nggak pernah firman itu memohon atau berdoa kepada Bapa. Betul tidak? Betul. Karena dia setara. Jadi yang saya mau di sini, saudara, jangan alergi kata hamba kepada Yesus. Karena apa? Memang dia sudah manusia. Gak ada yang perlu kita alergikan di situ. Sebab karena kita mengakui dari firman Allah jadi manusia, maka di sini kita memiliki konsep tadi, pemahaman yang sangat hakiki tentang Tritunggal itu. Kan itu persoalannya. Tapi kadang kebanyakan ya orang lupa diri. Kalau dikatakan hamba, ini merendahkan Yesus ini. Bukan. Kan paham-paham seperti inilah yang dimiliki orang oneness. Makanya mereka sampai menyangkal kemanusiaan Yesus. Sampai mereka menyangkal Yesus ini anak Allah. Karena apa? Dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, wah, ini kalau Yesus dikatakan anak, ini merendahkan sekali. Kalau Yesus dikatakan hamba, oh ini merendahkan sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Dia langgarlah itu yang tercatat dalam Alkitab sehingga dia menjadi oneness. Jadi sistem yang dia gunakan sudah sama persis seperti Islam. Pokoknya satu. Nah ini, pokoknya satu. Makanya ketika ditanya, oh Yesus itu Bapa. Rontoklah sudah kan? Rontok ini. Gitu loh. Padahal sangat simpel loh, ya. Kenapa Yesus ini manusia? Ya memang kehendak dari Sang Pencipta. Ini yang dia kehendaki. Berarti inilah kenyataan dalam iman orang Kristen. Sudah clear di situ. Jangan alergi ketika Yesus dikatakan anak Allah. Jangan alergi ketika Yesus dikatakan utusan. Jangan alergi ketika Yesus dikatakan hamba. Selesai. Jadi makanya saya bilang kadang mungkin ya ada semangat mau diskusi berdebat tadi sehingga kadang sampai lupa diri dia, ya, bahwa pondasi daripada iman Kristen itu mengenai Yesus adalah firman Allah jadi manusia.
Jadi kalau bicara kodrat manusianya, yang nggak ada yang masalah di situ. Mau hamba dia, utusan dia, memang itu benar. Dan itu kehendak daripada Sang Pencipta. Yaitu Bapa tadi, selesai di situ. Ada satu lagi Bang Raja debat. Ini di otak saya sebenarnya masih belum clear ini. Apa itu? Bapak Hon, Masalah Tritung. Ya, sebentar. iya Pak Yon. Bangkit, ngapain manggil nama gue sih, mau netek mulu lo. Ber, maaf nih, interupsi bentar aja, ya kan? Lo ingat nggak tadi awal jawaban gua waktu masuk pertama? Kan gue bilang, yang gue tangkap sih dua-duanya bener ya. Satu menjadi hamba, yang dua mengambil kodrat hamba. Langsung lo mencak-mencak ke gua, karena gue bilang dua-duanya bener. Sekarang Bang Raja Debat juga. Nih, Bang Raja Debat bentar. juga. Ya, si Raja Debat tuh, lo tanya si Raja Debat tuh, coba. Ini tadi kan Pendapat saya dua-duanya benar, yang satu hamba, yang satu mengambil kodrat hamba. Coba tanya. Tadi kan Bang Raja udah bilang tadi dua-duanya bener, cuma ada apa tadi bilang ada takut apa ego gitu kan, ada yang takut kejebak lah, beginilah begitulah. Kan dua-duanya bener, cuma ada mungkin yang penerusan kalimat itu kata Bang Raja kan, itu loh ya kan, berarti lo mencak-mencak ke gua karena gua bilang dua-duanya bener. Bang Raja harusnya Iya. Ini bangkit, makanya fokus. Coba lo tanya Raja Debat. Raja Debat semalam dua-duanya benar. Yang satu hamba, yang satu kodrat hamba. Gitu. Cocokin coba, betul. nah ya Bang Raja, mohon izin Bang Raja, tadi apakah keluar dari perkataan Bang Raja dua-duanya benar, terlepas dari itu pemahaman dari si Bu Agatha atau si Bang Edisnya takut kejebak gitu, apakah keluar dari perkataan Abang Raja? Bukan itu. Lo kan nyuruh gua nanya, ya gua nanya yang gua yang gua komplain dong sama lo. Masa lu nyuruh gua nanya pertanyaan semau-mau lo gitu lo. Iya, coba lo komplainin apa narasi lo. Narasi Raja Debat. Semalam sih saya bilang dua-duanya benar ya. Tadi lo yang ngedikte pertanyaan gua gitu lo. Nah, gitu. Udah terus aja Bang Raja dah, terus dah silakan lanjut Bang Raja dah. Saya ngopi dulu nih. Iya. Yon, aku nanya Raja Debat dulu Pak Yon. Bang Raja Debat. Lu jangan Iya. sebentar. Lu Iya. jangan ngambil narasi Raja Debat. Narasi lu Bentar aja dulu, Pak Yon. gitu. Ya. Gini, tolong dibantu saya dulu Pak Bang Raja Debat. Masalah ini Tritunggal ini, memang kita kan bukan berbicara masalah jumlah Tuhan, berbicara masalah jumlah Tuhan. Karena saya lihat di sini yang selalu akar masalah seperti ini. Apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Karena ujung-ujungnya nanti kalau bisa jadi ones jadinya kan kalau masalah Tritunggal Yesus Bapa itu sendiri. Karena di situ banyak yang saya lihat pemahamannya. Coba Bang Raja Debat. Kalau ditanya apakah Yesus itu Bapa itu sendiri, jawabannya pasti tidak. Karena kita kan sudah dipahamkan dalam Alkitab bahwa firman Allah. Jadi konteks Allah di sini adalah bicara Bapa, itulah sang sumber. Nah, kan sang sumber ini kan memiliki firman, memiliki Roh Kudus. Nah, sekarang siapa yang menjadi Yesus? Bapakah? Firmankah? Rohkah? Ternyata kan dinyatakan apa? Firman Allah jadi manusia. Berarti bukan Bapa itu yang jadi manusia. Karena kalau Bapa itu yang jadi manusia, nggak akan ada Tritunggal, Bang. Gini Bang Raja Debat. Kayak yang saya kan sering mendengar nih. Bapa itu kan Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan? Kita kan kalau hitung-hitungan kan kalau kita jujur kan 3.
Jadi tadi malam karena dibilang Edis seperti itu, siapa menjadi Tuhanmu? Dibilang Edis kan Bapa di surga, Yesus, Roh Kudus. Itu jadi Triteos katanya pula. Jadi yang mana yang mau kita ambil ini? Jadi gini, ini yang saya bilang tadi kan bahasa di situ kan memang bahasa pendebat. Jadi kita harus betul-betul paham menanggapinya. Jadi gini ya, ini pendapat saya. Saya nggak mau menjadi di sini seolah menjadi mutlak kebenaran. Ya. Jadi kalau dikatakan Bapa Tuhan, Firman atau Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada 3 Tuhan, ya kan? Nah, Iya, sebenarnya kalaupun kita iakan ini nggak persoalan. Karena apa? Kita tahu bahwa Firman itu kan hakikatnya Allah. Roh Iya, pun iya. maupun Bapa itu kan hakikatnya Allah. Artinya apa? Tetap satu hakikat ini ya. Itu loh. Tetapi ketika dia dibedah, ya kan? Ketika dibedah dia, ya bisa menjadi keluar narasi seperti itu. Karena begini, ini yang sering saya katakan kepada sama Kristen. Ingat ya, perhatikan pengajaran dengan perdebatan. Kenapa? Kalau kita mengajar, misal saya kasih contoh begini. Tritunggal itu adalah satu hakikat. Bapa yang memiliki firman, yang memiliki Roh Kudus. Maka hakikat daripada firman itu tetap Allah dan Roh Kudus juga Allah. Itu pengajaran luar biasa. Nah, coba kita masuk ke ranah perdebatan. Ada orang bertanya, Bapa itu Tuhan tidak? Satu. Firman itu Tuhan tidak? Dua. Roh Kudus itu Tuhan tidak? Ini adalah bahasa-bahasa perdebatan. Ada tanya jawab. Lalu ketika kalau kita mengatakan, oh firman itu bukan Tuhan, hanya untuk menghindari Tritunggal tadi loh. Kita jadi terjebak malahan di sini. Ya, kalau misalnya dikatakan Tuhanmu ada 3, kita bilang, oh Tuhan kami tidak, 1. Oh tidak, mari kita buktikan kata Islam nih. Firman itu Tuhan tidak. Tidak mungkin kita bilang nggak Tuhan, betul? Betul. Bapa itu Tuhan tidak. Nggak mungkin nggak kita bilang Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan apa tidak? Tidak mungkin tidak kita bilang Tuhan. Tetapi dalam perdebatan, ketika kita mengatakan bahwa Bapa Tuhan, Firman Tuhan, bahwa Roh Kudus juga Tuhan, tetapi paham mereka pasti mengatakan, oh Tuhannya 3. Jadi poin utamanya apa? Kristen yang harus memaklumi mereka. Kalau ada mengatakan hal yang disampaikan seperti Edis tadi. Jadi Kristennya yang ngerti. Oh, begitu maksud Edis. Jangan menyalahkan dia karena itu dalam posisi perdebatan. Ranah perdebatan ya. Itu loh. Jadi kita yang harus memaklumi cara-cara pertanyaan orang Islam itu, dan kita harus maklum dan paham apa yang disampaikan atau dijawab Edis tadi. Ya namanya berdebat. Dia nggak mungkin bilang, oh firman itu nggak Tuhan. Supaya apa? Supaya tetap satu Tuhan nanti. Jawabannya kan begitu nih. Ngotoklah saya. Oh enggak, firman itu enggak Tuhan, hanya Bapa Tuhan. Supaya satu kan gitu. Oh Roh Kudus enggak Tuhan, supaya satu gitu. Ini apa jadinya? Kacau. Namanya Kan? saja kan sudah 3. Tunggal Iya. 1. Jangan dihilangkan 3-nya kan Pak Rajabat. Betul. Tetapi Iya. orang Kristen paham betul, sekalipun dibilang Tuhan 3, kita udah nangkap maksud seseorang yang dalam kondisi berdebat. Begitu. Siap. Oke, dilanjut Bang Raja dapat sampai yang lain ya. Bangkit, silakan bangkit. Apa ya mau komentar. Tuhan itu kan bicara gelar ya. Ini gue bisa salah ya, karena gue bukan teolog. Wah, gua kagak ngomong bisa salah. Kita bilang bisa salah, nggak mungkin. Kalau bicara Aduh, kalau nih. bicara Tuhan itu kan gelar ya kan, gelar. Tapi Agak. kalau bicara Bapa itu pribadi. Roh itu pribadi dalam konteks Tritunggal ya. Jadi ada berapa Tuhan ya, ada tetap gelarnya satu Tuhan, cuma 3 pribadi, satu gelar disematkan kepada 3 pribadi. Gelarnya cuma satu. Tuhan itu artinya pemilik, ya kan? Nggak ada arti Tuhan apa sih ya, pemilik lah, pemilik lah ya. Nangkep nggak? Ini bisa salah nggak nih? Ada berapa gelar profesor? Ya cuma satu gelar profesor. Ada profesor bidang sosial, misalnya profesor misalnya apalah bidang atom.
Disematkan kepada misalnya ada 3 orang profesor di dalam kelas. Ada 3 pribadi profesor, tapi gelar profesornya cuma 1 disematkan kepada 3 pribadi. Itu sih kalau tanggapan gue ya. Tapi gue bisa salah. Wah, bisa salah. Lu kenapa nyebut duluan? Takut gue bilang bisa salah gak sih? Nggak mungkin salah lu takut. Namanya manusia bisa salah lah Pak Bangki. Karena manusia, aduh. Aduh. Dia bilang begitu, Jadi- takut disalahin. Coba gue bilang bisa salah nggak? Nah dia nggak bisa tuh. Jadi satu lagi Bang Yon ya, satu lagi teman-teman. Banyak orang Kristen terjebak atau coba gagal memahami ketika tadi nggak bisa bedakan orang berdebat atau mengajar. Contoh begini, Tuhan, kata Tuhan loh ini, kata Tuhan, ya kan? Nah, lalu kemudian merujuk kepada kata Allah ini. Bahasa umumnya ya Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, kan begitu. Tetapi kalau dalam konsep pengajaran, kalau kata Allah itu pasti merujuk kepada Bapa, betul tidak? Jadi kadang orang banyak salah tangkap ketika dikatakan, ya seperti yang disampaikan di situlah yang jadi persoalan sekarang kan, Yesus punya Tuhan, ya kan? Itu kan bahasa umumnya, karena nggak mungkin nggak mungkin Edis mengatakan dalam perbantu Yesus punya Bapa, karena mereka nggak akan paham itu. Jadi Edisnya mengambil bahasa umumnya, yaitu Bapa itu menjadi Tuhan dijadikan di sana. Tetapi lihat kalau konsep dalam pengajaran, Bapa itu kan nggak Tuhan, betul? Tetapi dia masuk kepada kata Allah. Nah, ini yang saya selalu ingatkan, hati-hati memahami narasi-narasi pendebat dengan narasi orang yang mengajar. Coba misalkan Edis bilang, oh itu tuh Yesus itu bukan punya Tuhan, tetapi Yesus itu punya Bapa. Oke? Maka akan timbul pertanyaan Islam, Bapa itu Tuhan tidak? Makanya mau tak mau Edis mengambil bahasa-bahasa yang umum. Yesus punya Tuhan. Nah, itu yang dibilang Edis tadi. Yang lucunya Bang Raja Debat, di antara kita sesama Kristen, ada yang bisa itu membedakan kalau Yesus punya Tuhan, masa Tuhan punya Tuhan, di situ kan menyesat-nyesatkan. Itu apa narasi mereka. Karena dia sudah lupa bahasa itu tadi, bahasa perdebatan. Oh, ke situ larinya ya. Iya. Itu bahasa perdebatannya Oke lah, tadi Raja Debat, gitu terima loh. kasih untuk pencerahannya. Nah ini Bang ya, kalau menyesatkan itu di sejarah gereja ya, itu kan konsili ya, putusan konsili, bukan keputusan satu denom gitu kan. Nah itu orang ya sah-sah aja sih, hak-hak dia ya mau bilang menyesatkan. Tapi konsili berdasarkan konsili apa gitu kan? Karena kalau lihat sejarah gereja itu anatema bukan cuma satu denom, harus kesepakatan berapa denom lah gitu kan. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau cuma misalkan nih ya, misalkan contoh Protestan menyesatkan, menganatemakan misalnya Wanes, lah orang cuma Protestan doang, yang Katolik enggak, yang Ortodok enggak, kan enggak, bukan pada tempatnya gitu loh kalau menurut saya gitu kan. Konsili gabungan Protestan, Katolik, Tritunggal, Wanes, apalah Unitarian, baru itu kan secara legal ya sah ya, secara legal. Bukan bicara apa ya, secara legal kan begitu. Tapi kalau cuma satu denom atau cuma satu pandang, apa sih, Tritunggal, misalnya cuma Tritunggal doang, tapi yang ya gimana kita Tritunggal menyesat, oh sesat, Wanes sesat, terlepas benar atau tidaknya ya, saya bicara dalam konteks ini ya, apa hak apa gitu secara legal, saya nggak bicara terlepas siapa benar siapa salah. Tritunggal menyesatkan Wanes menyesatkan Tritunggal, siapa hakimnya, siapa majelisnya gitu loh, kecuali ada konsili di situ ya kan begitu kalau menurut saya. Tapi saya bisa salah pandangan saya nih. Oh, JJ Olive iki. JJ Olive iki. Jelas lah bukan no. Bangkit. Kalau lo berargumen begitu,
terus-terusan enak lo dong. Gimana sih? Enak lo, argumen lo tuh kalau misalnya salah kan gue udah bilang bisa salah. Enggak, maksud gue kata terakhirnya jangan dipakai, bisa nggak? Bisa nggak? Kata terakhirnya jangan dipakai, bisa nggak? Terus gue nutup kalimatnya pakai apa kata kalau bukan kata terakhir? Enggak, maksudnya ya itu menurut pendapat saya gitu. Jangan. Ya itu sih bisa salah ya. Salah gitu. Bisa nggak? Diusahakan bang ya, diusahakan. Nah, gitu. Kenapa begitu? Begitu ya, saya sih bisa salah. Kenapa? Ya ngapain dibantah? Lo bilang udah salah. Itu nggak bisa dibantah lah. Yang ngebantah juga nggak tega, bangkit gimana? Boleh aja Pak Ion ini. Gimana sih? Tapi biasa. Ini gue pertanyaan murni, pertanyaannya bukan mau polemik, bukan mau apa, bukan mau bikin statement, bikin posisi, bukan, ini murni pertanyaan. Pengen tahu pendapat. Ya fakta di lapangan, di apa yang gue dengar ya, yang kita dengar lah, pasti kita semua tahu kalau di Arab itu, di Timur Tengah, Kristen Arab itu ya mereka juga ada yang bilang, satu pihak bilang, oh jangan pakai kata Allah, pakai kata Rab atau apalah gitu kan. Ada lagi Kristen yang bilang kayak di Mesir mungkin atau di mana, nggak masalah, yang penting yang kita tuju tuh bener. Kalau masalah nama itu, kalau menurut bapak-bapak sekalian gimana tuh bang? Kalau saya sih mungkin ya bisa salah saya. Nah, Gimana Pak Ion? Lo ulang lagi tuh. pelanggaran lagi gimana sih? Kan gue bilang diusahakan, dicoba pelan-pelan. Usahakan nggak langsung kan, bahkan belajar bertahap. Ya, Ya, jadi gue terlalu takut ya. Iya, oke, bertahap lah. ya jadi ini yang disebut tadi bahasa halus tapi cari gara-gara. Bahasanya halus tapi cari gara-gara dia. Ya aja bang. Makanya Bang Ion langsung tanggapin kan. Kata penutupnya yang halus. Silakan tuh bangkit. Bangkit. Enggak, gue sih nggak mau tanggapin, orang dia udah ngaku salah juga. Bahasa akhirnya itu tadi Bang, yang saya maksud dia cari gara-gara kan. Disampaikan sesuatu lalu dia kunci. Ya kan? Saya bisa salah kan. Itu kan bener ya, fenomena ya. Jadi dia melepaskan tanggung jawab dia Bang. Dia lempar dulu apinya kan, habis itu dia kunci lagi. Bisa salah katanya. Dilanjutlah Pak Bintang, siap salah gitu aja lah. Tapi bener kan itu ada fenomena begitu kan di Timur Tengah gitu ya, di Arab Kristen lah ya kan. Udah, gue sih minum kalau lo ini gemah aja. Terus gimana, masa gue mesti ke puskesmas lagi sih? Yang tutup setengah hari. Gemah, silakan. Oke Bang Ion, teman-teman aku izin turun dulu ya, mau angkat telepon nanti naik lagi. Oke bang. Oke.